Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa untuk melanjutkan kuliah yang semestinya berlangsung hari Rabu sore kemarin ya. Semoga kita semua sehat walafiat dan terus bersemangat ya dalam kondisi seperti ini ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Pak Sofyan akan berdua kita memperbincangkan tema-tema setelah UTS ya. Ini kelasnya kelas proteksi kelas C ya. Proteksi kelas C. Kuliah ini saya rekam, nanti kalau kondisinya bagus, nggak ada halangan, akan saya letakkan di YouTube juga ya, bagaimana yang lain-lain. Baik, malam ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Saya akan share screen, ya semoga terbaca oleh Anda. Oh maaf. Ya, oke. Apakah nampak gambar saya? Apakah nampak gambar saya? Iya Pak, nampak Pak. Nampak ya? Oke, kalau nampak, maka ya saya akan ini dulu ya. Baik, bagi Anda yang merasa sinyalnya kurang bagus, boleh saja ditutup gambarnya. Ya, bagi yang masih kuat sinyalnya, silakan pakai gambar ya. Nanti kita foto bareng-bareng. Baik, topik ini adalah pembelajaran dalam penyuluhan pertanian ya. Learning in Agricultural Extension ya. Bahan ini sebetulnya berasal dari bahan Bu Elvi Rahmi, tapi sudah mengalami modifikasi dari banyak tim ya. Ya, ini saya buat seperti ini latar belakangnya. Baik, mari kita mulai. Semoga dapat selesai 1 jam saja ya. Tapi bahan cukup banyak, bisa Anda baca. Ini saya gabung-gabung menjadi lebih kurang 30 atau 40 slide ya. Bisa Anda pahami, nanti slide akan saya berikan juga di Island ya, tadi belum sempat saya berikan. Oke. Nah, ini adalah definisi penyuluhan yang sudah kita uji waktu ujian kemarin UTS ya, ada di Undang-Undang Nomor 16 2006. Bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran ya, proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha ya, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya ya. Nah, untuk menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan diperlukan peningkatan mutu SDM petani. Itu kata-kata kuncinya ya, peningkatan mutu SDM petani. Nah, kalau kata Pak Toto Mardekanto, peran dan tugas penyuluhan itu yang pertama adalah edukasi ya, memfasilitasi proses pembelajaran ya, kemudian diseminasi, fasilitasi, konsultasi dan yang lain-lain ya. Kata kunci pertama adalah edukasi ya. 2. Nah, kemudian yang ketiga nih juga di Undang-Undang Nomor 16 ya, di salah satu pasal di sana dinyatakan bahwa fungsi utama penyuluhan adalah memfasilitasi, membantu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha ya. Saya tidak baca yang B dan D-nya, nanti bisa dibaca di rumah, bisa dibaca bahannya. Saya hanya memfokuskan pada yang A, yaitu memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha. Ya, itu yang pertama ya. Oh iya, jika ada di antara Anda ingin berdiskusi, ingin bertanya, langsung saja hidupkan speakernya dan langsung bicara, sebutkan namanya. Jangan ragu ya, jangan berlama-lama menahan pertanyaan. Saya lanjutkan. Nah, sehingga sesungguhnya tugas dan tanggung jawab penyuluhan itu adalah untuk melakukan peningkatan SDM ya, melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia petani ya. Ini kata kuncinya, oke? Ini kata kuncinya. Dan kemudian saya akan teruskan. Dengan demikian maka ada 3 teori dasar, basic teori dari penyuluhan ya. Ada 3 teori dasar dari penyuluhan ya. Ada 3 teori dasar penyuluhan. Yang pertama adalah edukasi ya, pendidikan ya, pendidikan. Oh iya, saya lupa, suara saya terdengar ya oleh semua mahasiswa ya. Coba jawab 2 orang. Dengar Pak. Ya. Jelas Pak. Yang pertama adalah edukasi ya, edukasi, education
adult learning, ya, pembelajaran orang dewasa. Caranya, tekniknya andragogi, ya, nanti dijelaskan ya, andragogi, bukan andagrogi ya. Beda-beda tipis tuh, andragogi ya, bukan pedagogi. Juga bukan andagrogi ya, tapi andragogi ya. Adult learning ya. Sekarang Anda dalam kehidupan seperti ini, tekan sajalah Google, minta Mas Google, minta dong adult learning, dia akan keluarkan tuh banyak-banyak ya. Training ya, dan internship atau magang ya. Yang kedua communication, yang ketiga ilmu perilaku, behavior science ya. Maka saya akan fokus kepada yang satu, edukasi. Jadi memang penyuluhan itu mestilah melakukan pendekatan pendidikan ya. Oke. Nah, maka kesimpulan kita sementara, pembelajaran dalam penyuluhan adalah satu proses yang sangat penting dan esensial ya. Ibarat unsur kimia yang esensial, yang harus ada ya. Kalau nggak ada pembelajaran, nggak ada learning process, dia bukan penyuluhan tapi ceramah ya. Itu paling penting itu ya. Berkali-kali saya sampaikan, di mana-mana saya sampaikan juga kepada para penyuluh yang senior, saya sebutkan kalau tidak ada learning process itu adalah ceramah saja ya. Baik. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi yang penting yang coba kita pahami ya. Setiap perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil suatu pengalaman dapat disebut sebagai belajar atau learning ya. Contohnya anak kecil sajalah yang paling mudah kita tiap hari melihat ya. Mungkin ada pun dan kita semua ada pernah jadi anak kecil ya. Ibunya bilang jangan dipegang nak, nanti itu terbakar. Jangan dipegang, tapi dipegang juga lilinnya itu dan dia kebakar. Nah, setelah itu dia nggak mau lagi pegang itu ya. Itu adalah learning ya. Kita juga begitu ya kan, learning ya. Naik sepeda juga begitu, jatuh, learning juga ya. Semua learning. Maka tolong tulis baik-baik, pengalaman itu adalah learning. Oleh karena itu, buat saya pribadi, saya nggak suka dan nggak terlalu penting absen itu. Karena buat saya, orang yang nggak ikut perkuliahan, dia nggak belajar. Dia hanya menghafal saja ya. Tapi dengan kehidupan yang daring seperti ini, yang kuliah pun juga tergantung ya. Speakernya, gambarnya ada, atau namanya ada, fotonya ada, orang tidur ya bisa saja kan gitu. Jadi yang penting Anda menyaksikan dan mengikuti proses pembelajaran ya. Pengalaman belajar atau learning adalah reaksi mental ya dan atau fisik untuk melihat, mendengar ya, melihat, mendengar, mengingat ya, kemudian mengerjakan sesuatu sebagai pelajaran ya. Dan dengan hal itu diperoleh suatu makna dan pemahaman tentang kegunaan ya untuk memecahkan masalah. Seseorang yang sangat senang dengan hobi bola, main bola. Misalnya siapa di sini? Saya mau sapa. Di sini misalnya saya belum absen ini. Misalnya saya sapa yang laki-laki, siapa kira-kira namanya ya? Nah, ini ada Nurbadiansah. Nurbadiansah suka main bola nggak? Oh, Pak. Suka main bola nggak? Lumayan, Pak. Suka dengan Ronaldo ya? CR7? Lumayan, Pak. Oh, siapa maunya Doko? Lumayan semua. Siapa yang maunya? Saya serius. Nggak terlalu fanatik sama bola, Pak. Ya udah, sebut aja CR7 sementara ya. Anda suka hobi berat, lalu Anda bertemu dengan beliau selama 2 bulan, bersebelahan saja, beliau main bola, main latihan di lapangan bola, Anda di pinggir lapangan 2 bulan, bayangkan 60 hari, tiap hari, sehari 2 jam. Tapi melihat aja gitu, bisa nggak ada main bola kira-kira? Enggak, Pak. Yang enggak. Nah itu dia, karena dia hanya melihat aja. Berarti nggak cukup melihat kan, mengerjakan gitu. Nah itu sama dengan kuliah ini, dengar doang, ya sebetulnya kurang belajar itu. Ya, harus ada upaya, maka kita perlu praktikum ya kan. Tetapi kita dalam kondisi seperti ini ya, Anda baru juga semester 1 kan, ya buat sementara menghafal-hafal dulu lah gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya dia belum belajar ya, belum sempurna belajarnya. Oke. Mengajar atau teaching sebetulnya ada mengarahkan proses belajar.
saya sebetulnya nggak boleh berceramah seperti ini ya. Saya kalau di kelas, kalau kita ketemu di kelas dan kalau Anda bertanya dengan senior-senior Anda di proteksi atau di BDP, saya di kelas nggak pernah diam tuh, depan belakang, belakang depan, tanya samping, tanya itu. Selalu bergerak seperti itu ya, supaya kita bisa dialog ya. Nah, karena itu tugas pokok pengajar sebetulnya menciptakan situasi belajar. Nah, kalau enggak ini enggak jadi kita ya kan. Nah, itu kira-kira ya. Oke lah ya, malam ini kita teruskan dulu ya. Semoga Anda belum ngantuk ya. Ini bisa kita baca definisi-definisi ya. Tamakan, proses belajar akan memperoleh pengalaman. Nah, kan itu dia ya. Oke. Nah, sekarang ini, apakah yang dimaksud dengan belajar efektif? Apakah sama dengan IP 40? IP tertinggi ini 40, 4,0, bukan IP 4 di atas 10, bukan IP 40 ya. Yaitu atau perubahan perilaku. Nah, coba saya tanya, Rahma Fadila. Nah, Rahma ada fotonya nih, ada gambarnya. Rahma, yang mana yang belajar Rahma? Ya, Pak. IP 4,0 apa perubahan perilaku yang betul, Rahma? Kira-kira. Perubahan perilaku, Pak. Ya, itu dia ya, sebagai hasil pengalaman, ya kan? Tidak ada di antara kita yang bisa naik motor sekarang atau bisa naik motor sekarang itu yang tidak pernah jatuh waktu naik sepeda ya. Zola berapa kali jatuh? Masih ingat nggak Zola kira-kira waktu naik sepeda dulu? Sering Pak, tapi sering ya. Sebelum pandai kan? Nah, begitu semua akan belajar ya. Oke, perubahan perilaku baik ya. Nah, ini prinsip-prinsip belajar ya. Proses belajar adalah usaha aktif. Nah, itu dia. Saya punya video membangun jembatan. Saya nggak bisa diputar di sini. Nanti saya kirim ke Saya kirim ke Ellen yang mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Saya kirim ke Ellen kalau ada linknya. Nanti Anda bisa ambil sendiri ya. Karena kalau pakai YouTube, kalau pakai Zoom susah dia. Ya, terlalu berat ya. Adalah usaha aktif yang dilakukan oleh setiap orang yang mengikuti kegiatan belajar ya. Jadi proses belajar atau learning process adalah usaha aktif ya yang dilakukan oleh setiap orang yang mengikuti kegiatan belajar. Jadi kalau orang tidak aktif mendengar aja tidak, apalagi aktif berbuat ya, itu udah nggak belajar, tidur aja gitu kan. Sehingga kegiatan belajar tak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Yang diwakilkan tuh absen saja, itu bisa, ya kan? Ya, makanya itu buat saya nggak terlalu penting, tapi itu absen penting untuk administrasi, ya. Nah, sampai di sini dapat dipahami oleh Agnes. Halo Agnes. Nyambung Agnes. Bisa Pak. Hah? Nyambung? Nyambung, Pak. Oke, Lasmiati nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung. Sukrina, ada Sukrina? Ada Sukrina? Ada, Pak. Kenapa? Kok kayak orang gugup dipanggil namanya? Namanya kan memang Sukrina, kan? Pak. Namanya memang Sukrina kan? Iya, Pak. Ya. Kenapa belajar itu harus aktif? Ya, karena kalau tidak aktif berarti kita kurang memahami pelajaran yang didapat, Pak. Iya, gampang jawabannya. Kalau nggak aktif, ya nggak belajar itu. Oke ya, baik. Nah, sekarang ada 4 prinsip belajar. Ya, ada 4 prinsip belajar. Kalau satu saja tidak terbawa, dia belum sempurna ya. Nah, ini nanti Pak Sofian pun mendengar juga sama-sama ya Pak Sofian ya. Nah, coba dengar, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, prinsip yang paling pertama itu adalah yang D itu sebetulnya, yang D ya. Yang D itu yang pertama, yaitu prinsip kesiapan, readiness ya. Tadi saya lihat betul-betul Anda mulai kejar-kejaran ya. Jam 20 kurang 01 jam 8 kurang 2 menit baru saya dengan Pak Sofian. Pak Sofian jam 8 kurang 5 udah masuk dia. Cepat sekali ya.
Nah, yang lain juga ada 2 orang 8, langsung kejar-kejaran. 8 lewat 9, udah hampir penuh kelasnya. Nah, itu readiness, ya berarti Anda siap. Nah, siap ya. Nah, karena udah dibikin pengumuman yang cukup lama ya, 2 hari lalu ya, readiness siap. Jadi belajar itu harus siap. Ya, siap mental, siap fisik, ya kan? Nah, siap. Kalau nggak siap, nggak jadi belajar dia ya. Yang kedua, itu prinsip yang kedua itu harus ada latihan. Ya, nah itu ya. Jadi kan sekarang baru ceramah-ceramah nih, ya, nanti ada latihannya, tapi mungkin agak numpuk ya. Nah, kita akan bikin praktikum nanti dengan Pak Sofyan, saya diskusi seperti apa kita berpraktikum. Tapi untuk pekan ini belum ada praktikumnya kan. Ini adalah kuliah sebetulnya ya. Nah, kita akan praktikum hari Jumat. Nah, nanti dibicarakan dengan Pak Sofyan lah. Masa praktikum hari Jumat ya, orang mau sholat Jumat ya. Prinsip latihan ya. Nah, yang ketiga adalah prinsip menghubung-hubungkan. Maksudnya begini, pengalaman masa lalu Anda semestinya berhubungan dengan pembelajaran hari ini ya. Kebetulan ini adalah kuliah ke-8, ke-9 ya. Udah 7 kuliah, kemudian tambah dengan ujian tengah semester. Sekarang kuliah ke-9. Topiknya pembelajaran. Saya tanya kepada Azelia. Ada Azelia di sini? Azelia? Hidupkan speakernya Azelia. Ada, Pak. Oke, Azelia. Dari mana SMA-nya? Dari Sumatera Utara, Pak. Oh, di mana tuh? Di mana kampungnya? Di Labuhan Batu. Apa? Labuhan Batu. Labuhan Batu. Labuhan Batu. Lumayan. Oke, baik. Anda IPA atau IPS? IPA, Pak. IPA. Pernah ikut mata kuliah yang isinya tentang pembelajaran? Kayaknya enggak. Kayaknya belum deh, Pak. Belum kan? Nah, paling-paling belajar matematika gitu ya, belajar biologi kan. Tapi apa itu belajar? Nggak ada teorinya kan? Nah, tapi Anda pernah ikut latihan nggak? Latihan apa gitu? Pernah ikut nggak? Belum, Pak. Masa nggak ada latihan pramuka, latihan PMR, nggak ikut? Latihan-latihan gitu ada, Pak. Pramuka, Ada kan? Nah, itu UKS. bagian dari pembelajaran ya. Oke, Mesia Mona Nisa. Mona Nisa atau Mona Lisa? Mona Nisa, Pak. Mona Nisa. Oke, Mesia pernah ikut topik pembelajaran? Belum ya? Atau sudah? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi bayangkan ya, Anda sekarang belajar tentang pembelajaran, sementara tentang teori belajar belum Anda terima. Jadi terpaksa sekarang Anda menerima barang yang baru, tapi nggak baru juga sih. Waktu SMA juga kita belajar terus kan. Nah ya, jadi adalah ini kita namanya menghubung-hubungkan. Tapi kalau kita sama sekali belajar yang nggak pernah kita pelajari, tiba-tiba belajar, oh ya saya tanya, Anda sudah dapat kuliah sosiologi belum? Sosiologi pedesaan, kebudayaan. Sekarang ya, betul? Belum ya? Pak. Belum. Belum. Oh ya, ini proteksi belum ya? Lupa saya. Oke, ya nanti ada itu ya. Belum, Pak. Oke. Nah, yang ketiga adalah prinsip akibat. Nah, tadi saya beri contoh anak kecil melihat lilin ada apinya, dipegang-pegang kan. Nah, mula-mula nggak apa-apa, lama-lama kepala itu efek. Nah, saya berharap kita kuliah pun ada efeknya. Nah, Anda sudah kuliah 7 kali tentang penyuluhan. Saya mau tanya efek Anda. Paling kurang efek pemikiran ya. Saya panggil Aziza. Ada Aziza? Banyak perempuan sini. Aziza, ada Aziza? Ada, Pak. Speakernya udah hidup ya. Oke, Aziza. Apa yang Anda ketahui, apa yang Anda rasakan, atau mungkin Anda kesan karena ada di kampung juga sekarang. Di mana Aziza kampungnya? Tinggal di Padang, Pak. Oh, tinggal di Padang. Oke. Apa yang Anda rasakan dengan kuliah penyuluhan yang 7 minggu kemarin? Ya. Jangan bahas orangnya ya, bahas isinya aja ya. Apa kesan Anda? Agak susah untuk memahami, Pak. Susah. Di mana Karena susahnya? tidak langsung ke praktek. Di mana Karena susahnya? tidak langsung ke prakteknya gitu. Oh, mau langsung praktek. Ya gampang. Mau tahu prakteknya? Iya. Coba sebut topik apa yang Anda ingin sebutkan. Coba nanti saya tunjukkan bagaimana prakteknya. Coba.
Apa yang Anda mau sebut? Silakan. Cepatlah, pilih satu. Kok susah sekali 7 kali pertemuan. Bentar, Pak. Pas saat kalau misalnya Saya minta topiknya, bukan saat. Topiknya apa? Nah, bayangkan 2 UTS masih ya udah. Dea, mana Dea? Halo Dea? Dea? Halo Dea? Nah, ini contoh kan? Nah. Halo Dea? Iya, Pak. Oke, dia di mana dia sekarang? Tinggal di Padang, Pak. Hah? Tinggal di Padang. Oh, di Padang juga. Oke, coba sebutkan satu topik yang mau Anda sebutkan dari 7 kali pertemuan kemarin. Silakan. 7 topik kemarin, 7 minggu. Yang peran penyuluhan, Pak. Peran penyuluhan, yang mana maunya? Gunawan. Ada Gunawan? Gunawan Yusuf. Ya, silakan. Ada, Pak. Apa yang Anda mau sebut? Coba silakan. Komunikasi penyuluhan, Pak. Yang keras. Komunikasi penyuluhan, Pak. Komunikasi. Oke. Ya, komunikasi penyuluhan ya. Komunikasi dalam penyuluhan. Tadi siapa tadi lupa saya namanya mau minta praktek sulit dipahami. Sebetulnya gampang komunikasi belajarnya. Anda di rumah masing-masing sekarang, nggak di rumah kos, ya kan? Anda tegak berdiri di kamar atau di ruang tengah, ya kan? Anda tegak berdiri, Anda bicara sendirian. Ya. Ada orang atau nggak ada orang. Belajar berkomunikasi. Sebagai komunikator Anda ngomong, kemudian pilih sesuatu tema yang topik yang Anda mau bicarakan, Anda ngomong sendiri. Ya, itu prakteknya. Anda sebagai komunikator, menyampaikan pesan yang Anda mau lakukan, kemudian anggaplah tembok dan lain-lain itu adalah para pendengarnya, dan kemudian Anda ambil situasi di mana Anda mencoba memahami apa yang bisa orang rasakan dengan topik-topik Anda gitu. Begitu gampang kan? Nah, lalu besoknya Anda bicarakan dengan orang-orang sekitar Anda, ya. Itu namanya berkomunikasi, ya. Oke. Kira-kira begitu ya. Jadi memang jangan semua diharapkan dalam kondisi COVID kayak gini, nggak bisa kita berpraktek ya, harus berimajinasi saja. Anda buka Google, ketik videonya, ya kan, ambil gambarnya. Jadi sekarang belajar sendiri lebih banyak ya. Oke, setuju ya semuanya ya. Harus aktif ya. Setuju banget. Ya, harus aktif. Tolong tulis garis bawah. Belajar harus aktif ya. Jangan tidak aktif, nunggu ceramah aja. Nggak ada tuh, udah kuno ya. Kehidupan Anda harus aktif. Dunia Anda begitu luar biasa ya. Sumber daya belajar Anda juga luar biasa ya. Di Google ada, di PDF banyak sekali muncul ya kan. Di lewat Chrome Anda masuk ke situ, kemudian Anda ketik sesuatu atau Google Scholar, ya, para ahli bisa Anda ambil jurnal-jurnalnya, sebutkan kata kuncinya, keywordnya apa, keluar semua makalah itu ya. Belajar ya, Anda proteksi, ketik itu, apa itu ya kan, entomologi dan lain-lain ya. Oke. Saya kira sampai di sini. Puja, halo Puja. Ada Puja? Puja Trisna Aprilia, bisa bicara? Iya, Oh, Pak. iya. Oke. Apa yang mau Puja tanyakan? Ada nggak? Atau paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Ya, saya teruskan ya. Baik. Nah, speakernya harap dimatikan sendiri ya, karena saya nggak bisa lagi melihat Anda beramai-ramai ya. Jadi coba lihat, pendidikan itu namanya education, asal katanya educare. Ya.
Apa itu educare? To lead out, ya, memimpin keluar, ya. Artinya apa? Memandu Anda, ya. Jadi belajar itu adalah memandu sebetulnya, educare, ya, memandu, ya, menjadi pohon yang tegap, yang tinggi dan berdaun lebat dan berbuah. Nah, itu kata kuncinya, ya. Akarnya kuat, batangnya juga kuat, angin badai pun dia tahan, rimbun daunnya, bisa duduk orang di bawahnya, tertidur-tidur, terkantuk-kantuk, kemudian juga buahnya lebat. Ya. Itulah makna dari hakikat pohon pendidikan. Ya. Anda sekarang dalam proses, ya, growth, ya. Kemudian develop, berkembang. Ya. Nah, saya hanya bilang kepada Anda, selama 4 tahun atau 4 tahun setengah maksimal, jangan lebih harapan saya, doa saya, dan doa Pak Sofian sebagai dosen Anda, jangan Anda bermimpi bercita-cita akan menjadi mahasiswa yang berumur 6 tahun. Jangan, cukup 4 tahun. Kalau perlu kurang 3,8. Ya. Diproteksi pernah saya dengar itu kurang dari 4 tahun. Ya. 4,2, 4,5 ya kan. Nah, itu kira-kira ya. Nah, Anda berkembanglah dengan baik. Dan saran saya jangan cuma ikut kuliah saja. Ya, kalau besok tahun depan sudah bagus, ini COVID nggak ada lagi, aktif di mana-mana, ya, lakukan sepenuhnya sehingga manfaat besar bagi kehidupan Anda. Ya, sampai sini paham ya, to educare ya. Oke, saya teruskan, nggak makna ini dia. Salah satu tulisan Albert Einstein di dalam satu tulisan yang dikutip oleh orang, ya, lupakan betul gambar itu, apakah itu beliau atau bukan, nggak penting lah itu ya, gambar orangnya. Tapi apa kalimatnya? I never teach my student anything. Ya. Afifah, ada Afifah? Halo Afifah. Hadir, Pak. Afifah bisa menerjemahkan nggak? I never teach my student anything. Itu aja coba. Paham nggak kira-kira? Insya Allah paham, Pak. Coba bacakan. Satu kata atau satu kalimat aja ya. I never teach my student anything. Apa kira-kira terjemahannya? Saya tidak pernah mengajari mahasiswa saya apapun. Ah, mantap. Bagus. Saya tidak pernah mengajari Ya, saya tidak pernah apa tadi? Mengajari siswa saya tentang apapun. Ya udah, stop. Jadi itu kata kuncinya sebetulnya ya. I never teach my student anything. Ya, seorang guru yang baik, dosen yang baik harus bilang begitu. I never teach my student anything. Tetapi I only provide the structures and environment to enable them to learn by themselves. Ya, coba teruskan tadi siapa namanya? Anissa siapa tadi? Yang namanya? Halo? Ya, Pak. Tadi siapa tuh yang ngomong? Anissa bukan apa? Afifah, Pak. Afifah ya, karena namanya nggak lagi hilang ini. Afifah, ya teruskan Afifah, coba teruskan. I only provide apa? Saya hanya menyediakan struktur dan lingkungan agar to enable, agar mereka untuk mereka belajar dari diri mereka sendiri. Mantap ya. Ya jadi seorang dosen, seorang guru yang baik itu sebetulnya bukan teach his student, bukan mengajari mahasiswanya, tapi menyediakan ya kerangka berpikir, menyediakan struktur-struktur gagasan ya kan, pemikiran ya kan, kemudian lingkungan yang memungkinkan para mahasiswanya, para siswanya, mahasiswanya to learn by themselves. Mereka belajar dengan diri mereka atau oleh diri mereka. Ya, Anda generasi hari ini, generasi milenial ini mestinya bersyukur ya. Banyak betul peralatan-peralatan tools dan arena belajar ya. Di zaman orang-orang tua seperti saya ini, itu kalau masuk pustaka mesti absen dulu, antri dulu, absen dulu, keluarkan kartunya, dicontreng kartunya, kemudian masuk ke dalam, ambil kotaknya, buka lorotan kotaknya, ambil kartunya, kemudian lihat bukunya di rak-rak yang udah tinggi, buku-buku tua, begitu buku dipegang kita batuk-batuk, ya, kenapa? Debu semua gitu ya, debu semua. Pergi ke meja,
Atau bawa buku 2, pinjam, bawa pulang, ya kan, cuma 4 hari. Nggak dibaca, balik lagi, gitu kan. Kalau sekarang, Masya Allah, sekarang Anda sambil tidur, atau bangun tidur, atau habis sholat, atau sebelum sholat, ya kan, buka laptop atau buka HP, tekan saja Google-nya, tekan saja Chrome-nya, tekan saja itu, kasih kata kunci, ya kan, tekanlah agriculture extension, udah puluhan makalah Anda peroleh, ya kan, puluhan jurnal bisa Anda peroleh, ya kan. Atau Anda tekan misalnya di Google sekolah, Anda tekan misalnya hama penyakit, wah udah keluar tuh, ramai betul, morfologi, wah luar biasa. Jadi kalau nggak Anda mau aktif ya nggak bisa. Oh video, bukan main, buka video tuh ya. Walaupun sana juga ada video-video aneh-aneh, ya udah jangan lihat video aneh-aneh ya kan. Lihat video yang kita mau ya. Paham ya kira-kira ya? Halo, Oktri nyambung Oktri. Oktri. Suara saya hilang? Iya, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Putus, Pak. Putus-putus? Waduh, kesian ini. Oke. Alam Syahputra dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, saya teruskan ya. Ya, mudah-mudahan aman. Di sini nggak hujan nih. Ada lagi Galileo. One cannot teach a person anything. Tak satu orang pun bisa mengajar sesuatu ya. One can only have them to learn on their own. Nah, sama dengan tadi ya. Jadi belajar saja kita belajar, kita dorong semangat belajar Anda, kemudian Anda belajar. Karena kehidupan Anda ke depan, Anda yang akan menikmati. Ya, Anda 20 tahun lagi baru berumur 38, 39, saya sudah berumur 80 kurang 2 tahun. Nah, udah jauh sekali ya kan? Anda sekarang paling 18 tahun, 19 tahun, atau mungkin 20 tahun kalau ada yang ngulang kan, tambah 20, 40 tahun baru. Ya, sekarang saya tambah 20 udah 80 ya kan? Jadi Anda yang menentukan kehidupan Anda dengan kehidupan yang milenial yang luar biasa ya, 4.0 ya. Itu beda sekali dengan saya. Saya generasi yang belajar untuk menggunakan internet thing ya, itu luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Nah, Anda dengan perangkat-perangkat itu udah luar biasa. Saya bilang sama bisa bikin Google Form. Wah, mantap. Coba saya suruh nggak bisa. Ya. Nah, learning is not spectator sport. Nah, ya. Jadi belajar itu bukan tontonan ya. Dia harus menggembirakan ya. Dia harus aktif menggembirakan. Sayang sekali kita berada di zaman Covid begini, nggak bisa bertemu, kurang bisa menggembirakan, tapi semangat Anda dapat saya rasakan, dan semoga semangat saya pun juga bisa Anda rasakan, ya kan? Belajar keaktifan yang menggembirakan. Ya. Lihat itu para petani gembira. Anda pun bisa dengan gembira tekan video Anda, ambil farmer activity, ya kan? Atau apa mau kita lihat ya kan, farmer learning ya kan, farmer learning proses pembelajaran para petani ya. Jadi banyak sekali kira-kira ya. Alam Sah Putra nyambung kira-kira. Alam Sah di mana kampung Alam Sah? Ada hadir Pak. Hadir. Itu Puja, coba Hadir, speakernya Pak. dimatikan dulu Puja. Mungkin ada suara-suara di belakangnya kali ya. Mana Alam Sah? Halo Alam Sah? Iya Pak. Iya Pak. Hadir Pak. Oh, di belakang Anda banyak suara ya? Iya Pak. Oh ya udah, stop dulu kalau gitu. Nanti kita ganti. Rahma Fadila, ada Rahma? Halo Rahma. Rahma? Ada, Pak. Ada, Pak. Di mana kampungnya Rahma? Iya, Pak. Di mana kampungnya? Di Kabupaten 50 kota, Pak. 50 kota. Sekarang Anda berada di kampung ya? Iya, Pak. Oke. Anda pernah melihat para Iya, petani Pak. gembira seperti ini enggak? Apa, Pak? Pernah Kurang melihat jelas. petani gembira seperti ini enggak? Pernah, Pak. Waktu... Ya, pernah.
Anda tinggal di kota apa tinggal di kampung, di nagari? Di kampungnya, Pak. Di kampung. Lumayan banyak. Pernah masuk sawah nggak? Iya. Pernah ke sawah nggak? Pernah, Pak. Nah, Pernah, ya. Pak. Kira-kira menurut Anda ketika kapan petani itu gembira? Ketika sama-sama di dalam sawah ngobrol gitu, Pak, sambil kerja. Iya, sambil kerja ya kan, bernyanyi-nyanyi kecil ya kan, mau menanam ya kan, apalagi kalau udah makan siang, udah kenyang kita kan makannya itu ya, jangan Iya, Pak. begitu. Itu jadi kita belajar bergembira ya, tidak boleh cemberut ya, belajar itu mesti gembira, walaupun dengan kondisi panik pandemi kayak begini ya kan, kita beradaptasi langsung. Bisa Anda rasakan bagaimana saya tahu waktu di kelas yang lain saya dengar kemarin sebelum meet kan, itu pada stres itu mahasiswa. Bagaimana kuliah pakai YouTube, bagaimana kuliah pakai WA group, bagaimana menghubungi dosennya nggak ketemu orang siapa orangnya kan, luar biasa. Total berubah, ya kan? SMA kemudian berubah total. Proteksi ini anak baru semua atau anak lama nih? Kalau kelas C proteksi ini yang lama apa yang baru sih mahasiswanya? Campur, Pak. Campur-campur. Semester 3. 3. Ada yang satu nggak? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ada? Tidak, Pak. Nggak ada? Oke, saya belum lihat absen soalnya. Nah, apalagi nggak ada. Ya kan? Ini udah mahasiswa yang hampir tamat semua ya. Jadi saya menyarankan mereka-mereka yang masih ada waktu untuk ke kampus, setelah di kampus ya, tetap gembira ya kan, kehidupan Anda manfaatkan sebanyak mungkin ya kan, jangan menunggu ya kan, harus berbuat sesuatu yang lebih bermakna buat hidup Anda. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke ya. Karena tantangan ke depan luar biasa ya, semakin berat dan semakin berat ya, Anda yang memikul tantangan itu ya. Nah, pengembangan kapasitas sebagai gerakan pendidikan. Nah, oke lah, ini para ini gambaran bagaimana para petani kita sedang berpeta, membuat peta. Nah, ini ada hama-hama besar, ya kan? Nah, contoh. Nah, sekarang ada sebuah teori Kibler ya, menyatakan tujuan belajar sekedar ingin tahu, pemenuhan kebutuhan jangka pendek, maka dia belajar secukupnya saja. Atau belajar naik sepeda, kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, Anda termasuk jangka panjang nih. Udah 4 tahun, 5 tahun, ya kan, jangan lebih 5 tahun. Nah, tamatlah jadi SP kan. Lalu berharap bisa bekerja pada tempat yang Anda inginkan, ya kan, di kantor PNS atau kantor swasta, atau bahkan membuat kehidupan pembelajaran sendiri, ya kan, berusaha sendiri, ya kan. Cukup dibuatkan 3x3 meter di kamar Anda robah sebegitu rupa, cukupkan sinyalnya, ya kan, bikinkan paket internetnya, kemudian Anda berperan luar biasa dengan gagasan Anda ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang keempat, pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang tak terkait langsung dengan hasil belajar, ya kan. Nah, ini teori-teori yang bisa Anda baca aja lah ya. Nah, ini juga ya, ada 5 motivasi mendorong orang belajar, ya kan. Oke, ini bisa Anda baca juga. Ini apa nih? Motif keikutsertaan seseorang dalam kegiatan pendidikan. Tuh, ada 10 ya, ada 9. Salah satunya mereka mau bersifat inovasi pembaruan, ya kan. Agar dapat diterima oleh masyarakat. Wah, lebih hebat lagi. Wah, kita punya status sarjana nih, gitu kan. Atau ingin memperoleh jabatan, nah, ya kan nih, mau jabatan nih, kan, atau perbaikan kesejahteraan dan lain-lain. Ini biasa-biasa saja ya. Oke, atau ingin berprestasi, ingin berprestasi, ya, itu juga bagian dari mau sekolah, mau pendidikan ya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, belajar itu panggilan hidup, ya, panggilan hidup ya. Jadi kalau orang mau dia belajar, ya kan. Nah, tetapi mata kuliah DDPK-nya belum tentu Anda suka, tapi diwajibkan oleh kampus. Nah, itu membuat Anda ogah-ogahan tuh ya. Jadi kalau bukan karena kebutuhan, saya anak proteksi, buat apa sih belajar penyuluhan ceramah melulu? Jangan lupa, nanti ada KKN kan. Siapa yang udah KKN di sini yang ke tangan? Yang ke tangan.
Coba hidupkan speakernya. Ada nggak yang udah KKN sini? Ada? Belum, Pak. Belum? Oh, berarti belum ada ya? Belum ada yang di semester atas ya? Oke, nanti ada KKN, ya kan? Ketemu dengan para petani, dengan kehidupan ibu tani, ya kan? Nah, ditanya apa nih nak? Padi bu, oh padi. Ini apa nih nak? Ah, lo ada kepik sana kan? Apa nih? Ah, masih suku yang tanya teman-teman proteksi seperti Anda. Kalau seperti ilmu tanah ditanya ada hamanya, repot kan? Nah, jadi kita mesti belajar, ya kan, cara bicara, cara ngomong, ya kan, cara memberikan pendapat, ya kan. Nah, salah satunya adalah kuliah tentang penyuluhan. Oke. Menambah pengetahuan, ya kan. Lalu ingin bergabung sama dengan kawan-kawan, ya kan, belajar bersama, ya kan, atau bertanggung jawab untuk berpartisipasi, ya kan, dan lain-lain. Oke, ini kesimpulan tujuannya. Ah, ini tadi udah nih kan, prinsip belajar udah kita bahas ini. Latihan, kesiapan, akibat dan menghubungkan. Oke. Nah, ini dia. Oke, siapa ya yang belum saya sapa ya? Ini ada Oktri ya. Ada Oktri. Halo Oktri. Oktri udah saya sapa belum tadi? Nggak ada nyaut ya. Udah Zola, ada Zola. Halo Zola. Ada, Pak. Oke, Zola, dari gambar yang 4 itu yang mana yang ruang belajar, Zola? Menurut Anda? Satu yang enggak, Pak. Satu Tiga yang bukan. Yang mana yang bukan? Pintar cara ngomongnya. Yang mana yang bukan ruang belajar? Yang bukan yang atas sebelah kanan, Pak. Kiri. Sini. Ini. Kiri atas. Ya ini yang banyak orang nih, bukan? Ya, betul. Oh, ruang belajar yang bukan ruang belajar kan, Pak? Yang ruang belajar. Pertanyaan saya mana yang ruang belajar, bukan yang bukan. Yang ruang belajar yang 3 tuh, Pak. Yang mana? Ini kanan satu. atas. Ini. Nampak nih? Betul. Ya, yang bawah. Ini juga. Iya, Pak. Ini juga. Iya, Pak. Ya, betul. Oke, yang ini kan disebut pustaka ya, ruang baca ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke, Iya, yang Pak. ini apa nih? Ruang diskusi ya, ruang kuliah ya, betul? Iya, Pak. Yang ini? Yang mana, Pak? Ini apa nih? Yang kiri bawah. Yang ada laptopnya. Ruang praktikum ya? Iya, Pak. Nah, sekarang semua nulis di chat. Ya, buka chatnya. Nanti saya baca nih. Cepat bikin ya. Mana chatnya nih? Chat. Nah, chat nih, chat ya. Oke. Saya tunjuk yang kiri atas itu yang Anda sebut tadi belum sebagai ruang belajar. Nih, yang ada banyak-banyak orang. Ini ruang belajar atau bukan? Silakan semua buka chatnya. Tulis. Paham yang saya maksud? Ini nih. Ya, ruang belajar atau bukan? Silakan buka chatnya. Biar saya baca coba. Cepat. Pertanyaan saya itu ruang belajar atau bukan? Baru 1. Baru 2. Wih, banyak. Iya, mantap. Wah, ini dia praktek nih. Praktek chatting. Coba lihat. Anak dulu mana ngerti chatting-chatting nih kan. Ruang belajar, Pak. Ruang belajar, Pak. Nah, sekarang saya panggil nih. Anissa Trihandayani. Silakan buka speakernya, Anissa. Halo, Anissa. Iya, Pak. Coba Iya, jawab. Pak. Anda bilang itu ruang belajar. Karena ruang belajar itu bukan hanya dalam gedung, Pak. Ruang belajar itu bisa kita dapatkan dengan sesama. Ya, pertanyaan saya kenapa itu ruang belajar? Jangan pakai bukan cuma. Yang pertanyaan saya kenapa Anda sebut ini ruang belajar? Apa alasannya? Karena pada tempat itu kita dapat memperoleh ilmu juga, Pak. Apanya yang ilmunya? Sekarang saya tanya, Afifah. Gunawan Yusuf, ada? Gunawan Yusuf juga bilang ruang belajar. Silakan Gunawan. Halo. Karena, iya Pak, hadir Pak. Ya, silakan jawab. Kenapa? Karena dalam gambar itu mereka melakukan kegiatan pembelajaran, Pak. Apanya yang disebut pembelajaran? Seperti menanam padi dan belajar menanam padi. Ya.
Sekarang coba tulis. Semuanya tulis. Kenapa disebut ruang belajar? Tulis, silakan. Nah, hampir semua bilang ruang belajar. Cepat tulis di chatting. 2-3 kata, cepat. Pak Sofyan bisa lihat Pak Sofyan. Buka chatting Pak Sofyan. Cepat. Dari kampung masing-masing, cepat. Isi. Pak, ini dapat ide sini kalau di sana ya. Bisa pakai chatting aja, bisa kita ujian ya. Oke, cepat. Cepat. 2-3 kata. Kenapa? Itu ruang belajar. Cepat. Wah, begitu ditanya kenapanya lama jawabannya. Mana nih? Gak ada jawabannya. Oh, ini dia. Langsung praktek. Efektif. Wah, karena di sana ada sawah. Wah, ada belajar. Di sana ada ilmu yang belum. Ya, apa ilmunya? Tulislah. Memperoleh ilmu. Apa ilmunya? Di sana kita belajar langsung praktek. Praktek apa? Oke, ya. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Anda sudah melakukan interaksi kuliah ya. Nah, oke, stop. Dah. Jadi ini semua adalah ruang belajar. Karena tadi makna belajar adalah apa? Melihat, mendengar, ya kan? Dan mempraktekkannya pengalaman. Ya, ini membaca buku, membaca. Ini mendiskusikan gagasan Anda. Ya, jangan cuma diam tadi Anda udah. Nah, ini adalah mempraktekkan sesuatu yang bersifatnya digital, ya kan, internet. Nah, ini langsung nyemplung ke sawah, ya kan. Baca soal padi, budidaya padi, diskusi apa itu padi, bla 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 bla, berapa tanamannya, mana hamanya, berapa pupuknya. Nah, lihat YouTube-nya, lihat filmnya, langsung nyemplung, cemplung. Nah, ini dia sawah. Ada pertanyaan? Nyambung semuanya? Coba jawab. Nyambung semua atau ada yang mau bertanya? Nyambung semua? Kok nggak mau ngomong sih? Kan saya nanya. Pak. Nyambung? Nyambung, Pak. Oke ya. Tinggal 3 menit lagi kalau mau 1 jam ya. Saya tambah dikit ya. Nah ini adalah ruangan di beberapa negara tentang student center learning ya. Nah, orang udah kayak begini nih yang besar, lihat videonya banyak tuh, TV-nya banyak. Orang nggak perlu putar-putar leher kan, ini lihat ya. Saya dulu bikin ceramah kayak begini nih. Oh, lihat, masya Allah ya kan. Nah, ini juga di luar ya, student center learning, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa ya. Nah, ini bimbingan belajar ngaji dulu ya kan dengan kakaknya. Nah, ini yang besar nih ya. Ada bimbingan ya kan. Nah, oke. Nah, ini juga saya sengaja bikin anak kecil nih. Learning is fun ya. Belajar itu mesti gembira ya kan, jangan cemberut ya kan. Walaupun kita nggak suka, ya udahlah, gembira-gembira aja ya sambil. Nah, penyuluhan adalah proses pendidikan orang dewasa ya. Nanti Anda baca ya. Saya mau kasih gambar aja nih, mana gambarnya. Nah, gambarnya mana dia? Nah, ini dia. Oke, saya akan tutup nanti 10 menit lagi. Bedah kasus pertanian. Ya. Apa pendapat Anda? Lihat ya, ada 4 orang ya. Semoga di antara Anda belum ada yang kayak 4 orang ini. Coba sekarang pakai lagi. Buka chattingnya ya. Tulis lagi ya. Tulis lagi chattingnya. Yang ini. Kira-kira kenapa nih orang yang ini? Yang kanan sama kiri nih ya. Dari kiri saya atau kiri Anda juga nih? Kiri depan. Silakan tulis cepat. Saya baca. Ayo cepat. Kenapa yang kiri atas nih? Kalau dia begitu coba. Silakan. Ya, saya baca. Ayo pakai everyone ya. Cepat. Oh, digambar. Oh, nggak ada lagi. Belum. Halo? Ayo cepat. Kenapa? 2 kata, 3 kata aja, jangan banyak-banyak. Belum ada?
Nyambung yang saya tanya, ini, yang ini nih, kenapa coba? Belum jawab ya? Halo? Oh, antara mengerti dan tidak. Ya, bagus. Baru satu, baru Hasad Albana baru. Yang lain, silakan cepat. Saya baca 10 orang aja maksimal. Ya, cepat. Capek. Capek. Capek itu capek cepat atau capek lelah? Lelah kali ya. Bosan, tak bersemangat. Tertekan, tertekan. Siapa menekannya? Bosan, Pak. Oke. Ya, coba stop. Oke, yang lain stop ya. Lihat nih. Ini memang betul. Tertekan, wajah nunduk aja, ketakutan kan. Capek, tapi dia nggak bisa ngomong, bosan, tangannya belipol, ketakutan aja ya. Ini apa? Karena kuliah seperti ini, tunjuk nih, no ya. Nah ini dia ketakutan saja ya. Nah ini ngantuk ya. Nah ini menguap terus ya. Sekarang yang bikin rame yang ini. Tolong perhatikan, ini anak proteksi bagus nih. Ini petani ini sedang memegang yang hitam-hitam. Ya, coba Anda bayangkan, Anda berimajinasi hama apa yang warna hitam, terserah Anda lah, saya nggak mau tahu apa yang Anda mau pilih, ya kan? Padahal ini sedang ada penyuluhan, katakan misalnya penyuluhan padi atau penyuluhan jagung. Ini ada petani namanya katakan Pak Heri, jangan Pak Heri, Pak apa ya, Pak Pulan salah. Pak Pulan sedang pegang hama hitam di kotak. Saya nggak tahu kotak apa kira-kira. Ya. Pertanyaan saya adalah kenapa Pak Pulan seperti ini? Silakan jawab. Cepat. Ya, saya tunggu. Silakan cepat. Kenapa Pak Pulan seperti ini? Ayo. Silakan. Ambil chattingnya. Oh, penasaran morfologi hama. Oke, apalagi? Mengamati hamanya. Ya, bagus. Tolong Anda sebutkan hamanya menurut Anda lah, boleh. Karena ingin terbagi ke hama tersebut. Ingin memahami hamanya. Belajar kurang menarik, Pak. Maka saya hamanya. Oke. Lagi, mana lagi? Cepat. Siapa lagi nih? Ya, cuma 5 orang. Mengidentifikasi hama. Oke. Ya, sudah. Ya. Tapi pertanyaannya, Dek. Anak-anak, mahasiswa, saudara-saudara, coba lihat. Ini penyuluh sedang bicara soal budidaya. Kenapa dia hama? Pertanyaan saya kenapa? Ada yang tahu nggak? Cepat. Kenapa kok ini yang diperhatikannya betul dia mengamati? Pertanyaan saya kenapa? Kira-kira Anda berimajinasi coba kenapa? Ayo cepat, 2 menit, cepat. Ada yang tahu nggak? Coba saya lihat. Merasa pengarahannya nggak penting. Karena ada masalah dengan hama. Bagus. Bagus. Ada lagi. Pengarahannya nggak penting. Materinya nggak penting. Oke. Masalah dengan hama. Ya. Sri Lestari. Di mana masalah hamanya itu, Sri? Sri Lestari Kurnia Siregar. Di mana kira-kira, Sri? Tolong jawab. Iya, Pak. Atau ngomong, silakan. Di mana masalah hamanya itu, Sri, kira-kira? Di lahan pertaniannya, Pak. Bagus, di lahan pertaniannya, di lahan pertanian Pak Fulan. Jadi bagi Pak Fulan yang penting yang mana, Sri? Apa, Pak? Yang penting yang mana? Ceramahnya penyuluhan atau hamanya itu? Hamanya, Pak, untuk dikendalikan bagaimana? Bagus, sekarang saya tanya, kalau Anda adalah penyuluhnya, malam itu Anda mau ceramah soal budidaya padi. Tiba-tiba mencari salah seorang petani kita di kursi belakang memegang hama. Apa yang Anda lakukan? Ayo, jawab, silakan. Ayo, Sri Lestari, silakan. Menjelaskan tentang pengendalian hama, Pak. Menjelaskan langsung berubah gitu. Kan materi Anda bersiap-siap soal padi. Masa langsung berubah? Hama. Oke, sekarang saya panggil yang lain. Siapa lagi yang belum saya sapa ya? Coba saya panggil yang lain di sini. Yang belum Alam Sah, kayak mana Alam Sah? Alam Syah Putra.
Hidupkan speakernya, silakan. Alam. Jika Anda penyuluhnya mau ngomong padi nih, udah siap nih. 10 slide soal padi. Tiba-tiba ada Pak Pula seperti ini. Apa yang Anda lakukan Alam Syah? Silakan. Mengetahui bagaimana Yang cara keras, perlakuan untuk ngomongnya pede lah. Suara saya keras loh. Memberikan edukasi tentang bagaimana cara perlakuan untuk mengendalikan hama gitu, Pak. Langsung. Anda mau lagi mau putar mau putar video atau mau menghidupkan laptop tentang, atau sudah ngomong soal laptop nih, ngomong soal budaya agak 20 menit, tiba-tiba ada begini, langsung berubah. Hama, mengendalikan hama, begitu. Oke. Azelia Chandra, Gitu, silakan. Azelia Chandra ada? Azelia? Halo Azelia? Iya, Pak. Tak ada suaranya. Oke, Salsabila ada? Ada, Pak. Silakan Salsabila jawab. Anda udah ngomong 10 menit soal padi nih, budidaya padi, tang tong, ya kan? Begini dan begitu, tiba-tiba Anda melihat petani yang sedang pegang hama. Apa yang mesti Anda lakukan sebagai penyuluh? Coba. Azelia. Ya, diam juga, nggak berani salah, ya sudah. Izin menjawab, Pak. Hah? Siapa menjawab? Siapa nih? Sri Lestari, Pak. Ya, silakan. Sri, saya nggak melihat Sri. Silakan. Lanjut. Karena saya nggak bisa lihat semuanya. Coba, silakan lanjut. Bertanya kepada petani tersebut apa masalahnya, Pak? Bertanya. Di mana bertanya? Di depan apa atau bagaimana cara bertanyanya? Ya, bertanya langsung. Iya, betul. Anda nggak salah. Yang saya tanya adalah bagaimana cara Anda bertanya? Di depan kelas, Anda di sini, atau Anda kemana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa tuh? Anissa, Pak. Silakan, Anissa. Melakukan pendekatan kepada petaninya terlebih dahulu, Pak. Pendekatan Jadi gimana ke arah maksudnya? samping petaninya. Langsung konkret Ke gimana samping maunya? petaninya tuh. Apa? Pertama langsung ke samping petaninya tuh, Pak. Jangan di Terus? depan kelas. Terus? Ke samping petani, tanya apa Terus? masalahnya. Terus tanya materi yang disampaikan apakah kurang menyenangkan, apakah tidak ada hubungannya. Terus penting pendekatan dengan petani, Pak. Oke. Saya suka malam ini, di ujung kuliah Anda semua mengekspresikan yang luar biasa ya. Saya kasih rahasia ya. Ini adalah kelas di mana para penyuluh sedang ceramah ya. Ada yang bosan, ada yang ngantuk, ada yang menguap 10 kali. Jadi kalau Anda ceramah, ada orang menguap 5 kali, berhentilah ceramah Anda ya. Termasuk saya ini ceramah, berhentilah Pak Yadi. Orang udah ngantuk semua kan. Tapi ada yang begini nih. Maka yang paling baik adalah, wahai penyuluh, datanglah kepada Bapak ini, Pak Fulan. Apa tuh Pak? Dia pasti ketakutan. Atau mungkin, enggak Pak, enggak, itu bagus tuh Pak. Apa tuh Pak? Hama Pak. Iya, hama nih Pak. Di mana dapat Pak? Di sawah. Oh, di sawah. Iya Pak, di sawah saya banyak nih Pak. Banyak. Oh, banyak. Oke. Kita lihat besok ya Pak ya ke sawah ya. Iya Pak. Jangan Anda langsung lompat tentang ceramah hama. Tapi yang sebut, nah yang Bapak ini namanya ceramahnya ini Pak, nama hamanya ini. Kan? Tapi tolong tulis baik-baik. Petani tidak terlalu penting nama Latin. Kalau Anda sebagai mahasiswa sarjana wajib menulis nama Latin. Kalau petani nggak penting nama Latin. Tapi apa fungsi dari hama itu, apa yang diganggunya, bagaimana akibat kalau hama itu banyak di sawah atau di ladang. Nah, itu yang paling penting bagi petani. Paham semuanya kira-kira? Dea, Muhammad Teguh, nyambung? Paham, Pak. Oke ya, terakhir ya. Nah, ini lihat. Nah, ini gambar lainnya. Coba Anda lihat. Ini para petani kita berbahagia, berpraktek langsung gitu kan. Lihat ini, Anda pakai tabung Elmeyer. Ini enggak pakai tempat bekas air minum ya kan. Nah, ini lihat ya.
Ada juga uji coba nih. Nah, ini rumah kaca. Kalau ini bukan rumah kaca, sarung plastik. Ya. Ini pakai ember. Oh, luar biasa. Petani pun juga membuat penelitian. Memang kita aja. Nah, nih lihat ya kan. Belajar sendiri maka saya paham. Ya, sekarang belajar sendiri. Anda juga begitu, ya kan? Jangan ikuti saya ngomong aja. Nah, ini dia, ya kan? Mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham dan menemukan sendiri. Now I know why. Apa ini tadi? Kepik, hama, segala macam ya. Oke, saya kira itu dulu kuliah kita hari ini. Nah, ini pendapat Anda, ya. Oke, paling terakhir coba. Dea, mana Dea? Dea buka speaker Dea. Kenapa ini gambarnya hamanya gede dia? Kira-kira apa yang terjadi kira-kira tuh dia? Kenapa hama sebesar manusia tuh dia? Lebih bahkan. Halo dia. Kenapa Bapak ini menggambar hama sebesar ini nih, melebihi orang? Apa kira-kira yang terjadi? Rahmah, ada Rahmah? Rahmah Padilla? Halo Rahmah? Oke, baiklah. Anda udahlah kayaknya ya. Ini adalah contoh betapa sesungguhnya hama ini telah menghantui para petani, telah membuktikan di kampung mereka terjadi serangan hama, maka dia buat gambar yang besar, ya, seakan-akan mengalahkan manusia-manusia ini ya. Saya kira itu dulu kuliah kita hari ini. Ya, nanti bisa Anda baca lagi di bawah ini siapa mereka. Oh, Pak, sudah habis ya. Oke, saya sengaja percepat. Jadi, saya kira begitu. Semoga Google Form-nya sudah selesai Anda isi. Ya kan, nanti disimpan. Saya mau titip satu hal, boleh? Ya, satu hal boleh ya? Ini saya tutup dulu, saya stop share-nya. Ya, silakan Anda buka video Anda supaya kita bisa menatap sebentar sambil kita mau mau foto nanti ya. Oke. Dek, pinjam Dek. Dek. Mbak, kenapa Mbak? Ya. Jadi apa ini? Nah, ya, speakernya boleh dimatikan aja ya, nggak perlu speaker, yang penting gambar aja ya. Saya titip satu saja, kalau kuliah dengan saya, Anda boleh salah ya. Dengar baik-baik kalimat saya. Kalau kuliah dengan saya, Anda boleh salah. Kalau saya tanya jawab, ya, Anda boleh salah. Tapi kalau Anda ujian, jangan salah. Kalaupun salah, cukup 2 saja. Kalau soal 10, 80 nilainya. Kalau soal 4, 50 nilainya. Tapi kalau hidup Anda, jangan pernah salah. Setuju? Setuju?